Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali para mahasiswa. Saya senang, saya bahagia bertemu kalian karena menurut saya kalian adalah generasi penerus yang akan memimpin Indonesia ke depan, khususnya di bidang pendidikan atau kepemudaan. Oleh karena itu kita harus bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Para mahasiswa, gimana kabarnya? Ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan kedua ini, kita membaca doa dulu agar ilmu kita yang akan kita terima nanti bermanfaat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Para mahasiswa yang saya cintai, pada pertemuan pertama minggu yang lalu kita sudah membahas tentang konsep apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah PLS atau pendidikan luar sekolah ini. Nah, kali ini pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang arti atau definisi dari PLS itu sendiri ya. PLS singkatan dari pendidikan luar sekolah itu biasa juga disebut pendidikan non formal atau PNF. Nah, dalam beberapa buku disebutkan bahwa PNF atau pendidikan luar sekolah itu mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal, atau bisa juga mengacu kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Jadi kalian bisa melihat atau membaca dua peraturan tadi, peraturan pemerintah nomor 73 atau peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2013 ya. Ini sudah lengkap semua, kalian bisa membaca di sana, termasuk di dalamnya nanti ruang lingkupnya bagaimana, tujuannya apa, bahkan cara mendirikan pendidikan luar sekolah itu ada di sini semua ya. Nah, untuk mengkaji lebih lanjut, mari kita lihat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013. Di sana disebutkan yang disebut dengan pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, di luar pendidikan sekolah-sekolah yang ada misalnya SD, SMP, SMA ya, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jadi walaupun ini pendidikan luar sekolah, tetapi bisa juga ada tingkatan-tingkatan, ada strukturnya ya. Ada mungkin tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, atau mungkin kelas A, B, atau apa gitu, terserah ya. Tapi itu dilaksanakan terstruktur atau berjenjang. Bahkan disebutkan di peraturan yang lain yang disebut dengan pendidikan luar sekolah ialah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik dilembagakan ataupun tidak. Nah, maksudnya pendidikan luar sekolah yang dilembagakan itu ya mirip sekolah,
ada lembaganya, ada kantornya, ada kelasnya, ada gedungnya, lengkap seperti sekolah formal ya. Tapi juga ada yang tidak ya. Misalnya dilaksanakan itu di rumah, mungkin di balai desa, di balai pertemuan, bahkan di masjid atau di musola ya. Jadi semuanya itu kalau dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal itu disebut pendidikan luar sekolah. Nah, tentu tujuannya adalah untuk warga masyarakat Indonesia yang tidak berkesempatan memperoleh pendidikan formal itu diwadahi di sini ya. Jadi ini mungkin menganut ajaran yang mengatakan bahwa pendidikan itu dilaksanakan seumur hidup ya, mulai dari orang lahir sampai melihat ya. Utlubul ilma minallah di ilallah di, carilah ilmu dari boyan ibu sampai ke liang lahat. Tidak terbatas usia, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat ya. Karena kesibukan atau keterbatasan-keterbatasan yang dilakukan oleh warga masyarakat, sehingga pemerintah mewadahinya dengan pendidikan luar sekolah. Nah, apa efeknya yang sehingga tidak ada orang Indonesia yang tidak berpendidikan ya, walaupun yang diterapkan pendidikan itu tidak harus ya formal ya, tidak harus lulus SMA atau tidak harus sarjana ya, tetapi orang bisa menempuh atau memperoleh ilmu itu melalui jalur non formal atau PLS. Dan minggu depan kita akan membahas tentang ruang lingkup ya, ruang lingkup pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah ini ada banyak ragamnya ya, banyak ragamnya, yaitu antara lain pendidikan yang dilembagakan ya. Ada yang disebut LKP ya, lembaga kursus dan pelatihan ya. Itu termasuk di dalam luar sekolah ya. Bisa berbentuk kelompok belajar ya, kelompok belajar. Juga bisa disebut bahkan itu seperti yang kita dengar-dengar ada majelis taklim ya, pengajian dan sebagainya. Nah, itu semua itu menjadi kajian kita pada minggu-minggu berikutnya. Jadi dengan adanya pendidikan luar sekolah ini, warga masyarakat Indonesia tidak boleh ada yang tidak mengenyam pendidikan atau ilmu ya. Jadi ilmu itu tidak harus ya, tidak hanya diperoleh dari lembaga formal seperti sekolah formal, tapi bisa diperoleh dari pendidikan yang tidak formal atau luar sekolah ya. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan pada ini. Jadi ini singkat jelas ya, arti definisi apa sih itu pendidikan luar sekolah. Intinya pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal, baik itu dilembagakan atau tidak, baik ya, tapi itu bisa terstruktur dan berjenjang, ada tingkat-tingkatan. Itulah kira-kira kuliah kali ini ya, singkat jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kuliah kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika astubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.